Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Manar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan serta nikmat kesehatan, dan juga kesempatan dipertemukannya kita pada hari ini di bulan Syawal di Jumat terakhir, Jumat kelima alhamdulillah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, dan mudah-mudahan Allah meridai ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai udwah dan qudwah hasanah kita yang telah membimbing kita umat Islam seluruh dunia sampai hari ini. Begitu pula kepada keluarga dan para sahabatnya, juga termasuk kita yang hadir sebagai jamaah yang melaksanakan sholat Jumat pada hari ini yang masih tetap setia mengikuti risalah dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita selepas Ramadan berpuasa 1 bulan penuh. Saat ini kita berada di bulan Syawal. Ada korelasi dan relasi antara Ramadan dan Syawal bahkan dengan 11 bulan yang akan datang. Karena ibadah puasa yang kita lakukan merupakan standar dan ukuran nilai bagi orang-orang yang beriman yang ingin bertakwa, dan tidak menjamin untuk menjadi orang yang langsung bertakwa karena la'allakum tattaqun. Ada proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi nilai-nilai takwa, nilai-nilai iman dan takwa selama kita berada di bulan Ramadan ini menjadikan bekal buat kita, menjadikan bekal untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Manakala ibadah kita berkualitas dilakukan. Persoalannya adalah apakah ibadah puasa kita ini sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar rutinitas saja, atau puasa kita menjadi puasa yang berkualitas yang diharapkan sebagaimana Rasulullah, sehingga Allah akan memberikan potensi furqan kepada orang-orang yang berpuasa sebagaimana Allah menginformasikannya dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan memberikan kepada kamu potensi furqana, potensi untuk mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah di dalam diri kita, dalam kehidupan kita nanti 11 bulan yang akan datang. Di samping Allah menjanjikan wa yukafir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Di samping Allah menjanjikan kepada kita menghapus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita kecuali dosa perbuatan syirik, itu yang susah. Dan Allah tidak akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa syirik. Oleh karena itu dasar ibadah apapun, termasuk ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, adalah dasarnya iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan fil akhir hayat. Dasarnya iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi dasar iman dan ikhlas karena Allah, dan ikhlas itu adalah kalimat tauhid. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ada surat yang menginformasikan kita diminta untuk menggantungkan harapan dan apapun yang kita inginkan, perlindungan dari segala macam apapun kecuali perlindungan
segala sesuatu yang kita berharap tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, yaitu perlindungan kepada Allah. Manakala kita sudah menyampingkan Allah, maka kita akan bergeser. Ketauhidan kita akan bergeser. Oleh karena itu ibadah Ramadan kemarin yang sudah kita selesaikan itu adalah mengembalikan kita kepada fitrah kita, fitrah bertauhid. Idul Fitri itu artinya fitri itu kembali suci. Dalam kata bahasa fatoro, terbelah, kembali kepada asal proses kejadian manusia itu diciptakan. Jadi manusia diciptakan Allah, diberikan ruh tauhid. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqula yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, perjanjian kepada anak-anak keturunan Nabi Adam dari tulang sulbi mereka, tulang ekor mereka. Satu perjanjian yang Allah ambil atas jiwa-jiwa mereka. Allah mengatakan, inilah MOU pertama, inilah perjanjian pertama. Manusia diikat oleh perjanjian ini untuk alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Qalu bala shahidna. Bakal calon-calon manusia itu bersaksi, benar, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami. Inilah syahadat pertama. Inilah yang mendasari iman kita, la ilaha illallah. Oleh karena itu para nabi dan rasul, salah satu tugas yang pertama adalah membersihkan hati, kolbu umatnya itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baik di zaman Adam, Syed, Idris sampai Nuh, Ibrahim, semuanya la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Sulaiman Rasulullah, Daud Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah, la ilaha illallah. Isa Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Jadi semua konsep tauhidnya itu sama, la ilaha illallah. Persoalannya manusia itu sesuai dengan MOU juga perjanjiannya antara Allah dengan iblis yang disetujui untuk menggoda, karena telah dihukum sesat iblis dengan tidak mau hormat dan sujud kepada Adam, maka Allah menghukum iblis dan memberikan janji kepada iblis untuk menggoda anak keturunan Adam. Allah akan iblis dan anak keturunannya setan serta minal jinnati wan nas akan datang kepada anak-anak keturunan Adam untuk menggelincirkan, pertama menggelincirkan dari tauhid menjadi syirik, menggelincirkan anak keturunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Diinformasikan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 maupun dalam surat Al-Isra ayat 62 sampai 65. Jadi selepas kita takbir la ilaha illallah, Allahu akbar, selesai kita sholat Idul Fitri, belenggu iblis dan setan itu terlepas dan manusia anak keturunan Adam akan digoda, diiming-imingi, diberikan oleh iblis dan anak keturunan itu janji-janji, iming-imingi, menggoda dari kiri, kanan, depan, belakang. Dari depan kita urusan-urusan dunia, dari belakang kita akan digoda, diiming-imingi urusan-urusan akhirat, agar kita tidak ikhlas, agar kita tidak berdasarkan la ilaha illallah tadi. Iblis dan setan akan menggoda dari sebelah kanan kita, di mana kejahatan akan dikemas menjadi kebaikan sehingga tampak indah, sehingga diikuti oleh anak keturunan Adam. Begitu pula dari kiri, kebaikan yang dikemas dengan kejahatan bisa terjadi, diiming-imingi oleh anak cucu iblis dan setan kepada manusia dengan yuwaswisu fi sudurinas, kecuali ke atas dan ke bawah. Ke atas kita berdoa, ke bawah kita beribadah dan bersyukur pada Allah. Inilah janji Allah kepada iblis untuk menggoda anak keturunan Adam. Selepas sholat, selepas kita puasa selesai, masuk ke bulan Syawal. Menurut para ulama, Syawal artinya adalah peningkatan iman dan Islam dan takwa, maka iblis akan menggoda kita. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Walaupun nggak harfiah, tapi dipahami oleh para ulama, Syawal itu meningkat karena pada bulan itu para sahabat Rasulullah menggantungkan alat persiapan perang itu, diangkatnya, digantungkan di dinding-dinding mereka karena akan menghadapi bulan ibadah. Ada 4 bulan yang masuk ke dalam bulan ibadah, akan menghadapi Zulqaidah. Tapi di bulan Syawal ini para sahabat fokus. Di sini kita akan melihat berhasil atau tidaknya ibadah puasa kita kemarin maupun ibadah-ibadah lain. Bukan pada saat kita melakukan ibadah puasa atau ibadah sholat di masjid, bukan. Tapi berhasil atau tidaknya ibadah puasa kita maupun ibadah-ibadah lain. Bagaimana kita menjalani kehidupan di 11 bulan yang akan datang.
Apakah dominasi iblis dan setan maupun minal jinnati wan nas, setan yang berkepala manusia-manusia yang berjiwa setan menjadi follower-follower iblis dan setan, menggoda kita untuk memperbanyak follower-follower di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini akan mempengaruhi kita, mempengaruhi kehidupan kita. Mereka akan masuk dari kecenderungan manusia terhadap harta, tahta, wanita dan onta. Kalau dulu kuda, sekarang itu mungkin Toyota, kendaraan Rubicon, Boge dan lain sebagainya. Kendaraan itu akan diiming-imingi sesuai dengan firman Allah di surat Al-Imran ayat 14, Zuyina linnas fil akhir hayat. Anak keturunan Adam akan diberikan kecenderungan dan itu menjadi ujian dan fitnah. Kesenangan terhadap wanita, terhadap anak-anak, jadi anak dan istri kita menjadi fitnah. Wanita menjadi fitnah buat suami, suami bisa menjadi fitnah buat istri. Kecuali wanita yang soleh, anak yang soleh, suami yang soleh. Harta benda berupa perak, emas, sawah, ladang, tanah, kendaraan bagus, rumah dan yang lainnya itu menjadi ujian dan itu akan menjadi pintu masuk iblis dan setan untuk mengancam, menggoda kita, menggelincirkan kita untuk tidak bertauhid, untuk syirik, menggantikan ilah-ilah tadi. Karena yang tadi itu harta, tahta, wanita bisa menjadi ilah. La ilaha illallah, ilahnya digeser menjadi harta, tahta, wanita dan sejenisnya. Inilah penyakit yang di dalam umat Islam. Kita sebentar lagi akan menghadapi tahun politik dan itu pun menjadi godaan bukan hanya buat para pemegang amanah bangsa dan negara ini, tetapi juga pada umat bangsa dan rakyat, penduduk suatu negeri. Manakala tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan azab. Bukan rahmat yang turun dari sama, dari langit maupun dari ar, tetapi azab Allah dengan berbagai macam bencana, bala dan lain-lain. Padahal potensi negara ini sangat kuat, sangat dominan dengan rahmat Allah. Potensi untuk menjadi baldatun, negara yang baldahnya itu thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur di bawah ampunan Allah, itu potensinya ada. Tetapi kenapa tidak terjadi? Padahal sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya alam di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas permukaan laut, di bawah permukaan laut, emas hitam, emas kuning, dan emas tambang yang lain, nikel, yang terakhir itu menjadi sumber energi listrik ke depan ada di Indonesia dan menjadi energi bahan sumber daya alam yang terbesar. Tetapi kalau dikuasai oleh asing dan asing menjadi persoalan, umat Islam belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendirinya. Ketika hendak menjadi memilih pemimpin, umat Islam digoda dengan tadi harta tahta wanita. Maka umat Islam dalam proses memilih calon-calon anggota, memilih wakil-wakil rakyatnya, sangat bergantung pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita ini. Apakah kita 11 bulan yang akan datang masih memiliki komitmen kepada Islam? Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Maka hadapkanlah, fokuslah, istiqomahlah kamu dalam agama Islam hanifah, agama yang hanif, agama yang lurus. Zalika dinul qayyim, agama yang hanif, agama yang lurus. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan adalah Islam. Islam is not only a religion, bukan hanya semata-mata agama saja yang ritual, tapi Islam itu agama juga mencakup ibadah ritual dan ibadah sosial. Inilah complete civilization, kata Abdul Al-Awwal Maududi. Inilah way of life, complete way of life, suatu pandangan hidup yang lengkap yang tak ada di agama-agama lain dan pandangan hidup ajaran manusia lain dan isme-isme yang lain. Jadi komitmen inilah yang harus kita pertahankan. Jadi ada 5 komitmen yang harus kita pertahankan selepas kita selesai ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain. Termasuk ibadah sholat. Berhasil atau tidaknya ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain, terutama ibadah sholat tadi. Tahsa anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Manakala perbuatan keji dan munkar masih bersemayam di dalam komunitas kita, di dalam diri kita, maka negeri ini akan menjadi negeri bukan rahmatan lil alamin, menjadi negeri yang akan berpotensi laknat Allah yang akan turun melalui ajab-ajab tadi. Oleh karena itu perlu diperhatikan selepas kita beribadah puasa di hari terakhir bulan Syawal, masih ada kesempatan kita di 10 bulan yang akan datang untuk menjaga iman dan takwa kita. Karena Allah tidak menjadikan kita selesai puasa jadi orang mutakid, tapi kita berproses. Karena al-iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah, dengan ketaatan, keimanan dan takwa itu. Yanqus bil maksiat. Dengan kemaksiatan iman kita menjadi turun, takwa kita hancur. Makanya kemaksiatan inilah yang akan merajalela, yang merupakan pintu masuk setan, kezaliman, kemusyrikan termasuk itu.
Ini yang perlu dipertahankan. Salah satunya adalah tadi mengembalikan kondisi fitrah, supaya 11 bulan yang akan datang kita terjaga, tetap beriman dan bertakwa. Takwa artinya menjaga, memelihara, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita dengan kemampuan kita yang tidak ada kemampuannya. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita. Jadi puasa bukan beban, sholat bukan beban, menjalankan syariat Islam bukan beban. Kalau bapak pedagang, pegawai negeri, karyawan biasa mampu menjalankan syariat Islam, apalagi sebagai pemegang amanat bangsa dan negara, dari presiden sampai ke tingkat RT RW. Komitmen la ilaha illallah dibuktikan dengan komitmen terhadap Islam. Ini yang harus kita jaga. Komitmen pertama sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya. Jangan sampai Islam kita ini adalah Islam la nikmat. Kita berkomitmen terhadap Islam. Islam dipakai hanya untuk lahir, diajankan, dikomatkan. Kemudian untuk nikah, baca syahadat. Kemudian untuk mati, bahkan ditahlilin. Ada orang tahlilan, konsep tahlilan, walaupun tidak ada contoh dan sunnahnya. Jadi la nikmat, lahir, nikah, dan mati. Islam bukan itu. Islam adalah ajaran yang paripurna sejak kita buka mata sampai insya Allah akhir menutup mata kembali. Wala tabutunna illa wa antum muslimun. Ini paling penting. Jadi komitmen yang harus kita jaga tadi, dalam rangka kita memelihara iman dan takwa kita selepas ibadah Ramadan ini adalah yang pertama kita mengimani al-Islam itu. Yakin bahwa Islam itu adalah din wa daulah, din wa syariah. Yang kata Allah sudah ridho Islam ini menjadi agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Islam sudah jadi din yang diridhoi dan dinikmati oleh kita. Dengan nikmat Islam menjadi agama yang benar di sisi Allah. Yakin kita harus begitu. Jangan sampai ada orang Islam tidak yakin dengan agamanya, belum sampai menjalankan amalan-amalan agamanya, keyakinannya ini tidak tumbuh. Puasa dilakukan, sholat jalan, tetapi maksiat juga jalan terus. STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Apalagi generasi-generasi yang akan datang. Ini yang kita khawatirkan, generasi milenial tidak kenal Islam, maka insya Allah iblis dan setan akan masuk menggoda kita, mengimimi kita menjadi follower-followernya di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi komitmen yang pertama yang harus kita perhatikan tadi adalah mengimani al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih tidak memilih Islam sebagai agama, sebagai din, maka di akhirat kelak kata Allah akan menjadi orang yang rugi dan menyesal di akhirat. Di dunianya mungkin tidak menyesal karena memilih pilihan lain. Karena hidup ini freedom of choice. Kita bisa memilih antara al-haq dan batil. Kita bisa memilih jalur takwa pada jalur fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan sejak proses penciptaan kepada setiap calon bakal manusia, membuskannya ke dalam rahim ibu kita lewat ruh tadi, ruh yang bertauhid, dan ilhamkan dua jalan, jalan takwa, jalan fujur, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Komitmen yang kedua setelah kita mengimani al-Islam, wajib buat kita seharusnya kita mengilmui al-Islam, taklim. Belajar agama itu fardu ain untuk para ulama, semua di Al-Quran juga diinformasikan. Taklim al-Islam itu fardu ain, wajib kita memahami Islam. Islam itu tidak dipisahkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Konsep ilmu itu menyatu, terintegrasi, bukan seperti sekarang di sekolah-sekolah ada sekolah umum, sekolah agama. Enggak, Islam itu menyatu dari sisi ilmu sehingga dalam kehidupan diterapkan menjadi kafah. Kalau kita ekonom yang Islam. Kalau kita politikus yang Muslim, yang Islam, yang memegang Islam. Kalau kita presiden, jadi presiden yang Muslim, bukan presiden yang semua agama. Ada waktunya, ada bimbingan, ada bawahannya yang harus menghadiri upacara-upacara agama, bukan harus kepala negara yang beragama Islam. Kalau dia menteri, kalau dia pejabat, wali kota, gubernur dan lain-lain, dia punya komitmen tadi untuk mengilmui Islam, untuk taklim Islam setelah dia meyakini al-Islam. Sehingga proses politik, proses berdagang, proses kehidupan dunianya, proses ibadahnya, ibadah sosialnya itu tidak dicampuri oleh ilah-ilah syirik tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga setelah kita imani, ilmui, ini penting mengilmui tadi, anak-anak kita juga harus dididik dengan taklim. Alhamdulillah di masjid ini banyak taklimnya. Ini akan memperkuat iman dan takwa. Kita mengamalkan
La yukallifullahu nafsan itu tadi, dengan kemampuan kita. Bukan persoalannya mampu atau tidak, mau atau tidak untuk mengamalkan syariat Islam dan ajaran agama Islam. Kita tidak bisa memisahkan kehidupan Islam agama seperti orang-orang agama yang lain dengan kehidupan dunia, dipisahkan menjadi sekuler atau meninggalkan sama sekali menjadi ateis. Bukan. Jadi mengamalkan Islam ini di dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, dalam masyarakat kita, bangsa dan negara, ini kewajiban siapapun, posisi apapun. Yang ketiga tadi, yang keempat, setelah kita mengamalkan, mengimani, mengilmui, mengamalkan, kewajiban kita sebagai komitmen pada Islam adalah mendakwahkan ajaran Islam ini, mendakwahkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, untuk supaya mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi mendakwahkan Islam. Yang kelima adalah kita sabar dalam mengimani Islam, meyakini Islam, ilmu Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, sabar dalam berislam, dan yang terakhir kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan selepas ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, kita menjadi muslim yang berkualitas, bukan muslim yang menjadi buih, diombak-ombak ambingkan sebagaimana musim-musim sekarang ini. Muslim yang jadi buih yang tidak berkualitas inilah yang jadi persoalan yang seharusnya kita tingkatkan setiap kita selesai ibadah puasa. Entah ibadah puasa yang berapa kali, pernah kita mengevaluasi. Ada yang sudah 10 kali, 50 kali, 30 kali, 40 kali ibadah puasa, tapi rutinitas ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu kita kembalikan komitmen kita kepada kita masing-masing, kepada keluarga kita semua masing-masing untuk melakukan perubahan. Supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 11 bulan yang akan datang kita jalani insya Allah dalam kondisi fitrah, kondisi bertauhid, kondisi kita paham ilmu Islam, paham kita pengamalan Islam dengan ilmunya, kemudian kita insya Allah dipertemukan kembali Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, menghapus dosa-dosa kita setelah bulan Ramadan, dan kita mempunyai investasi pahala, bukan investasi dosa-dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kita menjadi bekal kita 11 bulan yang akan datang dan seterusnya, menjadi kekuatan kita untuk beramal, beribadah, menjaga sholat kita, menjaga puasa-puasa sunnah kita, taklim kita, sabar kita, dakwah kita sekecil apapun. Allah berikan kekuatan karena kita sudah dilengkapi oleh Allah, diberikan potensi furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal ajab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.